Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Sorry agak berantakan, bukan agak sih, lumayan berantakan. Ya, anyway. Oh ya, unboxing dulu lah. Balikin. Oke, yang pertama dengan jurus ngedit ya. Nanti kita akan percepat. Sip. Jadi ini dia. Oke, kita jelasin satu-satu ya, kita ada apa aja ini. Ya ini intinya, jadi seperti yang kemarin aku nulis di channel, aku mau membuat PC. Buat apa? PC singkat kepanjangan dari Personal komputer. personal komputer ya kan. Kalau punya orang lain berarti bukan personal. Oke, jadi kita mau membuat PC. Jadi dari motherboard dulu ya. Emang harus ada Motherboardnya kita punya yang B850 ya. Ini udah ada WiFi dan juga mereknya merek yang Asus yang seri Prime. Terus kedua kita punya CPU. CPU-nya kita punya ini AMD 5 Ryzen 7500 ya. 7500 F atau ada E nya? 7500 semua. Pokoknya nggak ada iGPU nya lah. Terus ini di sini kita punya CPU cooler. coolernya. Jadi kita nggak pakai yang all-in-one cooler yang ada radiator, tapi kita pakai ini aja. Terus kita punya murah. RAM. Berlian. RAM-nya ini kita kemarin beli yang 16x2. Terus ini DDR5 dan kecepatannya kita di 6000. Nih. 6.000 pada 6000 Oh, 6000 pas. Kita punya apa lagi nih? Kita punya ini juga power supply nih. Power supply kita pakai yang 650 watt dari mereknya Cooler Master yang Gold. Alasannya karena Soalnya kita, nah ini dia alasan utamanya karena kita RTX ya, lebih tua GPU kita pakai 5060 Ti doang, jadi nggak perlu power supply yang gede banget. 650 volt itu udah cukup. watt Volt sih, watt itu udah cukup banget. betul. Kan terus terakhir kita SSD-nya 1 tera 2 tera. ini yang ini berapa ya? 1 tera kemarin kalau nggak salah. 1 tera ini yang defaultnya lah, yang NVMe yang M2. Betul. Jadi biar lebih mantep lah pokoknya. Oke, langsung aja kita. Casing. Oh ya, casingnya nanti kita lihat di belakang aja lah. Oke, langsung aja kita mulai unboxing. Jadi dapat apa aja ini coba? Antena wifi. Antena WiFi ini. Terus WiFi teman-teman. yang penting itu ininya kawan. Motherboardnya Mubu. Dan sisanya adalah hal-hal yang tidak akan pernah kita baca. Ya, ini Tapi harus baca ada sih, buku panduannya, guide-nya. Terus ini ada warranty-nya kalau nggak salah. Kalau warranty tinggal aja. Ini apa tuh? Warranty. Oh, ini instruction download. Ini harus. Ini buat soft apa? Driver ya. Bukan NFT. Jadi percuma kalau kalian screen. Nah, ini bukan NFT, ini buat driver ya. Jadi biar kita bisa pakai WiFi nih dan kawan-kawan. Ini penting ini. Semuanya driver dan kawan-kawan. Oh, tetap. Box ya. Ya kalau kata Mendy Renaldi kan, Kalau apa? box adalah teman ya kan? Tapi kalau di sini enggak. Di sini box adalah jadi kita jadikan meja saja teman-teman. Oke lah. Pertama kita pasang CPU dulu ya teman-teman. Kita Ikutin aja. Ini tuh kita hanyalah satu-satunya channel yang membaca buku panduan. Iya, jadi ini teman-teman yang mau belajar buat PC jangan ke sini ya. Jadi CPU. Nah, Ya, ini buka dulu, adalah coba. Coba dibuka. Shred. Nah, Nah, terus ini gimana? Dibuka coba. terus jadi ini biarin aja kayak gini. Terus Oke, pasang CPU. pasang CPU kan ini. Monggo. Bentar, ujungnya di mana ini? Ujung apa? Di kiri ya, kiri atas ya. Jadi ini tuh sebenarnya saya tadi sudah melihat video sedikit, makanya paham sedikit ya. Bohong. Yang bener. Jadi ini tuh paling penting tuh ini tidak boleh tersentuh ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Saya pinnya tuh di sini. Jadi yang jangan sampai bengkok tuh pinnya. Pokoknya pinnya lah bengkok kok ya nggak bisa nyambung koneksi ya. Iya. Terus ini gimana? Makanya paham sedikit ya. Nah ini tuh jadi nggak usah dipaksa, gimana ditaruh aja intinya kayak gini. Segitiganya di mana? Segitiga kan ini, kalian bisa lihat nih segitiga ini. Di ujung Kayak di kiri. arah dipasin aja pokoknya. Oke, setelah itu ditutup. Tutupnya apa? Mana? Terus saya kunci. Apa tuh? Kunci. Nah ini kan dia memang agak ini kan, agak kayak gini kan, Agak ngambang. agak ngambang. Nah itu tuh buat dikunci di sini dia.
Bener loh. Bener nanti dia bisa mental sendiri item-itemnya. Ah, yakin? Iya. Iya. Ganti aku gak berani guys. Ini di pasang saya nggak? Nah itu dia. Oke. Nah ini nanti buat dipasangin cooler. Ada bekas tulisan cuma. Ya udahlah. Karena ini tidak se high performance itu jadi harusnya tidak Ya, nggak apa-apa lah. Ini ada 2026 ini adalah pembeliannya. Iya, betul. Tapi ini baru kok guys. Tenang saja. Bukan bekas ini. Meskipun bekas pun tetap strong dia. Oke, gas CPU. Nah, CPU ini saya lupa pemasangannya seperti apa. Apa cooler? Nanti aja cooler kan? Oh, cooler nanti ya. Oh, RAM. Pasangin semuanya dulu aja kan? Harusnya. Oh, RAM. Nih, kita sekarang pasang RAM dulu. Oke, RAM-nya itu yang Nah, jadi udah ini ada 4 dijelasin. slot kan. Di sini tuh udah dijelasin. Tapi tadi katanya 2 dan 4 kan. 2 dan 4. Ini yang udah dijelasin adalah DIMM A1, A2, B1, B2. A2 sama B2 kan. Kenapa itu? Entahlah. Instruksinya gitu. Mana? Ini coba. Kita pelan-pelan. Ini barang mahal teman-teman soalnya. Ini gini. Nah, pelan-pelan aja. Set. Terus ini Sampai ditekan. Wah, sampai klak ta ini. Beneran dipaksa. Ya Allah. Oh, atau sisi. Nah, Sabar. langsung nutup. Nah, sip. Ini monggo satunya. Harus Nih, sekarang Harus kita angle sini. gentle dia. Ini guys nutup. Nah, nice sudah. Berlian ini sangat berlian sih. Oke, RAM sudah ya. RAM sudah nih lihat. Kita selesai instruksi nih teman-teman. Terus ketiga adalah nih M2 SSD. Jadi ketiga adalah SSD. Tadi SSD mana? Sebenarnya kita SSD ada 2 slot nih. Bagi kalian yang mengerti sedikit, ada satu sini, ada satu yang di bawah sini. Jadi kita dibuka dulu ini. Nah, ini pos, kita pos. Oke, ini kita buka. Terus kita masukin dulu. Ini silahkan. Caranya Taruh dulu. Ini taruh tuh dulu. Dibalik. Nah, harus dibuka nanti stikernya. kan? Stiker ini ada. Tak bisa. Nggak bisa ya guys. A few moments later. Ya teman-teman. Wow. Bentar dulu. Kasih nasi. Gini. Nggak ke arah jadi ini dia teman-teman. Tung. Sama atasnya. Oke, sekarang kita Dismantle. kita ada casing. Ini casing bekas ya, ini tuh buat teman-teman yang mau tahu sharingnya apa. Ini sharingnya itu ada Thermaltake yang P3 open concept, jadi dia tuh kebuka kayak gini. Jadi airflow-nya udah langsung, kan biasanya kan ketutup kan, jadi butuh airflow in airflow out kan. Kalau ini dia udah langsung kebuka dan depannya pakai thermal glass gini, jadi dia kelihatan elite. Sekarang kita turunkan dan kaca kita harus copot dulu ini, dan nanti bagian belakang kita juga harus copot dulu. Jadi kita ambil lihat tutorial video ya teman-teman ya. Dia power supply dulu, mau power supply dulu nggak? Oke, jadi kita mau buka power supply teman-teman nih. Ini power supply-nya. Kita unboxing dulu. Di dalamnya pertama kita dapat kartu garansi, dapat juga installation guide dan ada user guide. Kita dapat power supply di sini. Korek. Dan berbagai macam kabel. Ya, ini yang 650 watt. Cool. Ini kita nggak ambil yang modular kabelnya karena lebih murah yang kayak gini. Oke, kita mulai. Oh ini kotak. Oh, Masangnya gini. Gimana gini? Berarti ini gini toh. Ya. Oh, karena Ya, nggak nyampe. Iya, Oh, iya. oh dia bisa agak sini. Oh Nah, ini loh strupnya. Nah, dia bisa agak sini deh. Makanya ini kan biar lubang nggak sih? Bener nggak sih? Ini artinya dia bisa dimanapun kan, maksudnya kan? Nah, Nah sih sebelum itu ini yang atas kudu disekrup sih. apa ini? Iya. Jangan dong. Ini kakak nggak bisa digini-giniin dong nanti. Oh, Ya kan? Iya. Nanti aja. Agak susah ya sudah. Yes. Sudah selesai. Jadi kita sudah selesai satu ya teman-teman ya.
power supply. Nah, sekarang motherboard. Oke, lanjut teman-teman. Sorry teman-teman, mic-nya habis baterai. Pakai yang ini men. Oke, mana? Sebelah mana? Ini kanan bawah. Oke. Tapi nomornya nggak ngaruh dah. Loh. Ini kan ada berapa kan? Nah itu ya harus dicocokin yang HTT SW-an itu. Nih. Dia dipisah. Kalau yang tadi ini itu dia plus minus. Kalau ini lihat enggak? Nah, dari mana plus minusnya kanan kiri? Artinya nggak ngaruh. HDD LED ini loh, ini HDD LED ini loh. Dia plus minus makanya dia langsung gabung. Kalau ini dipisah makanya. Oke, udah ya. Kita udah sampai ini. Sekarang USB-nya. Ini kan kita punya yang ini kan, yang paling kiri kan. Oh, tapi beda USB-nya sih. Ya, berarti kita ke yang ini kan? Nggak ada apa-apa yang ini. Enggak, maksudnya ini udah kepasang terus dari luar. Dari luar tuh gimana? Ya kan ini harus kepasang. Hmm. Terus tak masuk no. Nah, sekarang install the graphic. Nah ini kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik ya teman-teman nih. Kawan-kawan. Jadi kita kemarin aku beli yang RTX 5060 Ti. So dia lebih hemat power. Itu yang pertama. Kemarin tuh sebenarnya ada yang 3080 ya. Ya itu lebih kencang. Ini 3080. Jadi yang seri 3000 tapi yang 80. Itu lebih banter, cuman pertama itu bekas. Kedua juga powernya juga makannya lebih banyak kan ini. Kita pernah dapat ini, nggak tahu ini apa, Driver. ya itu driver, dan kita dapat GPU nya udah habis, nggak ada lagi, kosong. Ini dia. Oh. Ini dia. Ya, monggo dimasukin. Saya coba berdirikan. A few moments later. Sekarang kita mau test drive teman-teman. 1, 2, 3. Coba yang lain. Pencet lah. Ya? Oke, nyala. Nyala lah ya sudahlah. Nyala toh? Berarti setidaknya kita sudah Udah benar. ya, udah nyala ya semua. Oke, saatnya kita serosot. Serasa apa sih? Ini bagian paling satisfying. Ini teman-teman, yang bawah sekarang. Dari mana? Nice. Wah. Nice. Oke, berarti ini nanti langsung nyambung ke ini dong. Sekarang kita masang tempered glass teman-teman. Let's go. Ting. Kayaknya ya kalau dari desktop ya, desktop. Laptop. Kayaknya kan. Ya intinya gitu, kita harus monitornya soal belum dapat, masih dalam perjalanan lah intinya. Gitu. Yang aku baru dapat itu kemarin baru dapat mic doang sih. Nih teman-teman, mic-nya ini dia mic-nya tuh Sudotak ST810 kalau nggak salah. Ya, nih bagus ya. Lumayan katanya. Dia mic condenser. Harganya aslinya nggak tahu berapa ini karena aku beli second hand dia, pre-log ya. Refill, unbox. Ini dia mic-nya. Coba deh. Lumayan lah. Dia standnya lumayan kokoh juga dia. Nih. Lumayan lah, build quality juga lumayan. Tapi kalau condenser kan harus disambung ke apa gitu, kurang tahu sih. Kondenser sambung ke apa? Enggak, udah nggak usah sambung ke apa-apa, ini udah Iya, tapi kan kalau mau bagus suaranya, saya kan nggak kuat sebenarnya kan. Ya harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya. Kemarin beli berapa ya? Beli $40 atau berapa gitu. Second hand soalnya. Kalau harga saya mungkin nggak tahu, nanti bakal disertai sama editor lah. Sudotak ST810 gitu. Nih kelihatan kosong kenapa? Karena ini itu harusnya ada
fan-nya ya harusnya di sini, tapi kita fan-nya langsung kita pasang sini karena kita nggak pakai fan yang all in one ya kan. Kita nggak pakai yang fan yang pakai fan tambahan lah pokoknya. Ya, kita bare pun. tapi kalau mau digantiin sebenarnya juga bisa nih, kita tinggal copot terus tinggal pasang doang sebenarnya bisa. Dan juga harga biasa juga lumayan mahal tuh sebenarnya, lebih ke biasanya lebih nggak berisik, tapi ini pun sebenarnya nggak terlalu berisik nih ya. Coba sekali lagi ya terakhir ya, ini tuh sebenarnya nggak terlalu berisik juga sih sebenarnya, tapi nggak tahu kalau dipakai main ya. Nih Dan kita tidak menggunakan lampu-lampu RGB. ini nggak terlalu berisik juga sih sebenarnya gitu. Jadi oke lah, overall oke. Total oh ya, bahas harganya dulu ya. Harganya jadi semuanya selain PC casing ini aku beli baru semuanya. Tadi aku baru cek harganya. Jadi kita punya dari GPU-nya dulu ya. GPU-nya nih yang ini, GPU-nya kita ada di harga hampir 9 juta lah GPU-nya ini. Nih 5060 Ti. Lian lah ini. Yang berapa VRAM ini? 16 atau 12? Yang 16 ya. 16 GB. Yang 16 GB. Terus kita punya memorinya, RAM-nya 32 32 GB 2 kali 16. ya 2 kali 16 itu di harga 5,6 5,7. Terus kita punya motherboard Asus Prime yang ini yang B850 ya, dan dia ada WiFi, dia itu di harga 3 juta. SSD-nya yang 1 tera 1 juta, 1 jutaan lah. Iya. Terus 2,5 juta tadi CPU. CPU-nya AMD Ryzen 5 7500F, dia itu 2,5. Dan terakhir kita punya Power Master-nya. Power Master-nya itu ya, Cooler Master Power Supply. Power Supply-nya itu ada di 900 ribu. Coba di total berapa berarti? Total kurang lebih ya sekian lah. Coba. Paling Saya juga penasaran. Ya, jadi totalnya 22 juta totalnya kira-kira. Itu belum termasuk casing, monitor, audio, pokoknya komponen-komponen kayak lain-lainnya lah. Apa namanya, aksesoris lah. Casingnya nih kemarin aku beli bekas di sekitar $40-50, berarti 500.000 lah. Murah deh. Kalau harga aslinya kemarin aku cek itu berapa ya? 100, hampir 200 kayak, hampir $200 kayak casingnya. Nambah audio ini kemarin aku beli bekas juga sekitar $40-50, 500.000 juga, nambah juta. Monitor aku juga beli bekas $50 juga, tapi belum ada barangnya, belum nyampe gitu. Tapi kira-kira harusnya segitu. Monitornya $50 juga, berarti nambah 500.000 juga ya, 1,5. Monitor AOC apa gitu, lupa, nanti bakal ada lah. Habis ini kan kita bakal, habis ini cepet fast forward ke entah berapa hari berikutnya, kita udah dapat monitor di situ, gitu. Terus tambah keyboard dari punya dia udah nggak pakai karena tidak muat tempat keyboard dari punya dia, jadi gratis. Harusnya harganya berapa? Kalau dulu 1 juta Cortex Series GT65. Cortex Series GT65 seharusnya sejuta ya. Tapi karena sudah demoting segala macam ya sekian. Ya 1,2 lah, 1,3 gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja sih sebenarnya. Earphone yuk. Earphone sih pakai punya lama sih. Earphoneku itu Moondrop May itu yang versi agak murah, sejuta pas ya, sejutaan pokoknya, sejutaan IM-nya. Terus udah sih itu dong, nggak ada lagi. Cuma tambah-tambah aksesoris lainnya. Dan terima kasih Ya, nanti fast forward ke beberapa hari berikutnya kita untuk booting, untuk bener-bener kita setup new komputer. dan Oke. Sorry guys, jadi karena masalah audio nih, singkat cerita akhirnya gue berhasil buat setup PC gue nih. Dengan PC baru ini semoga bisa bikin gue makin semangat terus buat konten untuk kalian. Jadi biar gue juga makin semangat nih guys, kalian juga di like dulu ya kan, di subscribe dulu, join membership dulu, nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap kali saya mengupload atau melakukan live streaming. Oke, see you in the next content.